من يقوم مثلا بتصوير نفسه وهو إيش؟ بإحرامه، يعني وهو في الإحرام أو وهو يطوف يقوم بتصوير نفسه، هذا بإيش؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa mendapatkan hidayah dan juga taufiknya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga taslim semoga senantiasa kita limpahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya ucapkan selamat datang di channel Shahih ID. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengulas atau membahas tentang fenomena di mana banyak di antara kita yang melakukan amalan-amalan ibadah, baik itu amalan ibadah yang sifatnya tahunan, yang sifatnya bulanan, yang sifatnya ketika kita sedang mampu. Fenomena ini banyak menimpa di kalangan umat Islam, di mana saudara kita melakukan ibadah tetapi niatnya hanya untuk dilihat oleh orang lain. Niatnya hanya untuk mendapatkan pujian oleh orang lain, tidak untuk mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas, bagaimana kita melihat fenomena ini? Contoh, kita melihat saudara kita yang melakukan ibadah umroh, kemudian ia melakukan selfie saat berpakaian ihram, kemudian ia melakukan selfie, kemudian ia sebarkan kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada khalayak atau kepada publik. Maka apakah ini termasuk dalam pandangan atau dalam lingkaran riya? Kemudian kita juga melihat ketika ada orang yang sedang sujud, doa, menangis, kemudian minta difoto dan minta disebarkan kepada orang lain, apakah ini termasuk dalam perbuatan riya? Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lama-lama kita akan menyimak pembahasan atau penjelasan perbuatan atau fenomena yang sedang menyebar di kalangan umat Islam. Ini dijelaskan atau ini dibahas oleh Syekh Abdul Salam hafizahullah ta'ala. Bagaimanakah hukumnya perbuatan demikian? Mari kita simak videonya. من يقوم مثلا بتصوير نفسه وهو إيش؟ بإحرامه، يعني وهو في الإحرام أو وهو يطوف يقوم بتصوير نفسه، هذا بإيش؟ هذا نوع من الرياء، يظهر على أنه في حال ملابس الإحرام، ويتلبس أحيانا بلبس الإحرام وهو لم يحرم أصلا، إنما يريد التصوير. أيضا ما يحصل من البعض هداهم الله وقد تلبس مثلا بالعمرة فيقوم بتصوير نفسه ويرسل هذه الصور لأقربائه ولزملائه وللناس لكي يروه وهو في العبادة، فيطلب من شخص أن يصوره وهو ساجد وهو يدعو الله وهو يبكي وهو متأثر. كل هذا نوع من إيش؟ من الرياء. ولذلك يخشى على كثير ممن نراهم وهم يطوفون بالكعبة ويقوم بتصوير نفسه ويقوم بالتواصل مع أقربائه أثناء الطواف، وهذا مشاهد للأسف الشديد بشكل يعني كثير في هذا الزمن. يقوم أيضا البث المباشر مع أهله وأقاربه وهو يطوف وهو يتعبد وهو يدعو لكي يروا. هذا نوع من إيش؟ أيضا الرياء. لأن المسلم
إذا تلبس بعبادة يجب أن يجعل هذه العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، لا شريك مع الله في هذه العبادة. Masya Allah. Tadi Syekh Abdul Salam menjelaskan fenomena yang ada pada zaman saat ini, di mana umat Islam melakukan ibadah tetapi tidak sedikit yang ingin mendapatkan pujian dari manusia. Banyak saudara kita melakukan ibadah umroh, ihram, padahal sebetulnya ia belum berihram, kemudian difoto, disebarkan kepada khalayak publik. Maka beliau tadi menjelaskan bahwa perbuatan itu masuk ke dalam kategori riya. Maka hati-hati ya ikhwah, ketika kita melakukan amal ibadah tidak dilandasi dengan niat yang ikhlas, tidak dilandasi dengan niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, tetapi ingin dipuji oleh manusia, maka itu termasuk perbuatan riya. Ya, maka tidak usahlah, tidak usah kita ketika melaksanakan umroh kemudian live streaming, kemudian video call supaya ingin dilihat oleh tetangga, saudara, dan lain sebagainya. Itu tidak ada manfaatnya, bahkan itu termasuk ke dalam perbuatan riya. Begitulah yang tadi disampaikan oleh Syekh Abdul Salam hafizahullah ta'ala. Maka Nabi juga menegaskan, segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Mau kita ibadah umroh tetapi niatnya ingin dipuji, maka itu termasuk riya, bukan mendapatkan pahala. Maka ikhwah fillah, jangan sia-siakan waktu kita berangkat jauh-jauh ke Saudi hanya untuk selfie, itu tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Kalaupun kita melaksanakan ibadah umroh, ihram, kemudian tawaf, kemudian sujud, bahkan menangis, alangkah baiknya hanya kita yang tahu dan juga Allah saja yang tahu. Maka semoga sahabatku yang menyimak video ini bisa menjadi muhasabah atau hazanah kebaikan buat kita, bahwa segala sesuatu itu dengan niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, maka amatlah sangat baik. Jangan sekali-kali kita beribadah untuk mendapatkan pujian dari manusia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.